Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi transformasi geometri, khususnya tentang pencerminan atau refleksi gitu ya. Nah, nanti yang kita bahas tentang refleksi suatu titik ya, dimana direfleksikan secara beruntun. Oke, nanti kita bahas dua soal agar kalian paham cara menyelesaikannya nih. Ini adalah untuk matematika tingkat SMP ya, ini dasar maupun tingkat SMA. Oke, perhatikan untuk soal nomor 1 ya. Ada segitiga ya, misalkan segitiga titik A itu 5,-1, B-nya -24, C-nya itu 18. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, lalu direfleksikan garis X sama dengan 3. Kemudian tentukan bayangan dari segitiga ABC tersebut. Berarti intinya kita akan menentukan bayangan dari titik-titik koordinat ya, yang direfleksikan. Oke, langsung saja untuk itu ya. Kita bahas dulu, ingat rumus dasarnya tentang refleksi ya. Jika kita punya ini, misalkan punya X, Y gitu ya, direfleksikan, oke, terhadap garis Y sama dengan X gitu ya. Maka bayangannya itu mudah sekali, cuma kita balik aja Y, X. Nah, kalau X, Y gitu ya, direfleksikan terhadap garis X sama dengan K gitu ya, maka rumusnya apa? 2K dikurangi X, Y gitu ya, paham ya? Nah, sekarang kita terapkan. Di sini ada titik A, A 5,-1. A 5,-1. Langkah pertama dicerminkan dulu terhadap Y sama dengan X gitu ya. Y sama dengan X. Dengan sifat tadi bayangannya cuma dibalik aja ya. Nah, berarti kita balik aja menjadi -1,5 gini ya. Nah, kemudian perhatikan, dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 3 gini ya. Triknya apa? 2K dikurangi X, berarti 2K, 2 K-nya kan 3 ya, berarti 2 kali 3 dikurangi X nya berapa? -1. Oke, koma berapa? 5, Y nya tetap ya. Oke, kita hitung, ini 6 dikurangi -1 ya, sama dengan 6 ditambah 1 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 7,5 gitu ya. Jadi AX nya nanti 7,5. Oke, sekarang B itu tadi berapa? -2,4 gini ya. Oke, kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya kita balik aja, 4, -2. Nah, setelah itu dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Caranya sama ya, 2 dikali 3 dikurangi X nya kurangi 4 gini ya, -2. Oke, perhatikan di sini 6 dikurangi 4 gitu ya, hasilnya adalah 2, ini -2. Oke ya. Nah, sekarang kalau C-nya tadi berapa? 1,8 ya, 1,8. Kalau di sini dicerminkan Y sama dengan X, maka bayangannya adalah kita balik 8,1. Nah, kalau dicerminkan X sama dengan 3, maka menjadi 2 dikalikan 3 gitu ya, dikurangi 8 gitu ya, 1. Berarti bayangannya adalah berapa? Ini 6 dikurangi 8, hasilnya adalah -2, ini 1 gitu ya. Nah, jadi diperoleh bayangan itu A aksennya itu adalah 7,5. Kemudian B aksen bayangannya 2,-2. Kemudian C aksennya berapa? -2,1. Oke ya. Begitu ya, mudah sekali ya. Nah, sekarang kita menuju soal yang nomor 2. Oke, pada soal yang nomor 2 ya, itu ada titik A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2
dilanjutkan refleksi garis X sama dengan minus 4. Ternyata menghasilkan bayangan 5, minus 8. Gitu ya. Nah, tentukan koordinat titik A. Berarti itu ada refleksi 2 kali, yaitu Y sama dengan 2, kemudian X sama dengan minus 4. Tadi kita ingat dulu ya, rumusnya tadi apa? Kalau X, Y, gini ya, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, misalkan gitu ya. Maka bayangannya apa? Bayangannya adalah X, ya 2K dikurangi Y, gitu ya. Tapi kalau X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, misalkan ini ya, maka menjadi 2H dikurangi X, Y, gitu ya. Oke ya, ini dasarnya. Nah, sekarang coba ini pada soal diketahui A, B. A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Oke, Y sama dengan 2. Kalau menggunakan rumus itu, maka bayangannya menjadi berapa? A, gitu ya. Menjadi A, 2 kali 2, gitu ya. Ya, dikurangi berapa? B. Gitu ya. Kalau kita sederhanakan menjadi A, berapa? 4 dikurangi B. Gitu ya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan refleksi berapa? X sama dengan berapa? Minus 4. Maka bayangannya menjadi 2 dikalikan minus 4, gitu ya, dikurangi A, berapa? Ini ya, 4 dikurangi B. Kalau kita sederhanakan ini minus 8 dikurangi A, 4 dikurangi B. Nah, ini bayangannya ya. Ini bayangannya. Nah, tadi bayangan akhirnya diperoleh berapa? 5, minus 8. Berarti di sini mewakili mewakili ini 5. Di sini mewakili minus 8. Gitu ya. Jadi kita akan menentukan nilai A dan B. Oke, sekarang kita cari A dan B. Tadi itu dengan menyamakan ini ya. Diperoleh minus 8 dikurangi A sama dengan 5. Berarti minus A itu sama dengan 5 ditambah 8 ya. Minus A sama dengan berapa? 13. Maka diperoleh A itu sama dengan minus 13. Gitu ya. Lalu ini 4 dikurangi B sama dengan minus 8. Berarti min B itu sama dengan minus 8. Ini pindah ruas menjadi dikurangi 4. Minus B sama dengan minus 12. Gitu ya. Berarti B-nya berapa? Ya, B-nya 12. Nah, berarti kita sudah memperoleh nilai A dan B. Maka koordinat A, kan A, B ya. Berarti kita tulis saja A-nya tadi berapa? Minus 13, B-nya adalah 12. Oke, jadi koordinat A itu adalah minus 13, 12. Oke ya, begitu? Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang refleksi ya pada suatu titik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.